Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu, akan kita lanjutkan membaca kitab Syu'abul Iman yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Yang siang ini akan kita baca As-Sani Was-Situn min Syu'abil Iman, cabang iman yang ke-62, yaitu Raddus Salam, menjawab salam. Sesama muslim, seperti hadis yang beberapa saat lalu sudah kita sampaikan, itu punya hak yang menjadi kewajiban yang lain. Di antaranya adalah menjawab atau ya memberikan salam seperti yang diberikan oleh sesama kita, Raddus salam itu. Dan ini menjadi salah satu bukti keimanan orang beriman, menjadi sebuah tanda bahwa dia masih memiliki iman. Ada satu ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk menjawab salam dari saudara kita, yaitu di surat An-Nisa ayat 76. Allah berfirman, wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Jika kalian diberikan penghormatan dalam bentuk ucapan salam, maka jawablah penghormatan itu dengan ucapan salam yang biaksani minha, yang lebih baik dari ucapan orang yang mengucapkannya kepada engkau. Aurudduha, minimal kau jawab sama. Sesungguhnya Allah kepada segala hal itu hasiba, menghitungnya. Para bapak dan sekalian, ada yang menarik di ayat ini, itu mempergunakan kata khayyaitum atau khuyyitum, ya maaf, khuyyitum yang berasal dari kata tahiyah. Kita kalau sholat itu di rakaat kedua, ketiga ada sebutan tahiyah, yang artinya bisa juga diartikan penghormatan. Sehingga ketika sesama kita ketemu, maka Rasulullah menganjurkannya tidak sekadar kita ucapkan kalimat salam dalam bentuk lesan kita atau dalam bentuk kata-kata kita, tetapi juga tidak kalah pentingnya adalah salam dari bahasa tubuh kita. Jangan sampai kita lesannya assalamualaikum tetapi hatinya tidak ada kehendak untuk mengajak damai, untuk memberikan keselamatan, untuk mengajak baik-baik saja kepada sama. Jangan sampai kita mengucapkan salam secara lesan, mendoakan keselamatan bagi yang lain, bahkan mendoakan rahmat bagi yang lain, tetapi sikap kita, bahasa tubuh kita justru terlihat membencinya atau bersikap sinis kepadanya. Itu bukan tahiyah namanya. Itu hanya salam bil lisan saja. Sehingga ucapan salam yang menjadi kewajiban kita ketika ada saudara kita yang mengucapkan yang kepada kita, tentu tidak hanya formalitas, tidak hanya kita mengucapkannya dengan lesan kita dan dengan bahasa lesan atau ucapan kita, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bahasa tubuh kita. Sehingga ketika kita mengucapkan assalamualaikum, memang dari lubuk hati kita terdalam, kita ingin mengajaknya, ingin bersamanya damai, ingin mengajaknya untuk bagaimana bareng-bareng selamat dan memperoleh kasih sayang dari Allah, bahkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hal lain yang menarik juga, Allah mendahulukan bi ahsana minha, lebih baik dari ucapan salam kita, dari ucapan salam orang lain. Ketika saudara kita mengucapkan kita assalamualaikum, yang pertama Allah perintahkan itu kita jawab lebih dari sekadar assalamualaikum, tetapi assalamualaikum warahmatullah. Ketika saudara kita salamnya sampai warahmatullah, maka langkah baiknya, dan itu perintah Allah, kita jawab lebih dari sekadar sampai kalimat warahmatullah itu, tapi sampai wabarakatuh. Nah, kalaupun tidak, minimal sama, jangan sampai lebih sedikit ucapan salam kita ketika kita menjawab, dan itu wajib. Itu jangan sampai lebih sedikit dari ucapan salam saudara kita kepada kita itu. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa mengucapkan salam mengawalinya itu sunnah, walaupun sesungguhnya sunnah muakkadah, sangat ditekankan, tetapi menjawabnya itu wajib ya. Memang para fuqaha menyebutnya itu wajib kifayah, artinya wajib yang menjadi tanggung jawab bersama. Ketika salah satunya sudah menunaikan, sebagian lainnya gugur kewajibannya. Tetapi ketika ini kita bicarakan sebagai syu'abul iman, bagian dari syu'abul iman, maka berarti ketika kita tidak raddus salam, maka keimanan kita belum kita buktikan dalam hal menjawab salam. Sehingga kita punya kecenderungan mengatakan bahwa ketika ada saudara kita yang mengucapkan salam pada kita, baik secara formal dari atas mimbar maupun ketika kepethuk di jalan, maka upayakan kita menjadi bagian yang memenuhi kifayah itu. Jangan kita mencukupkan diri, ya sudah yang lain menjawab, saya tidak perlu menjawab. Itu namanya kita tidak mengambil bagian dari syu'batul iman itu. Alangkah indahnya kalau semuanya menjawab ketika sudah mendengar ucapan salam dari orang lain. Ada hadis juga yang dinukil oleh musannif terkait dengan kewajiban raddus salam ini, yaitu hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah melarang para sahabatnya untuk al-julus fit turuqat. Rasul pernah melarang sahabat-sahabatnya untuk duduk di pinggir-pinggir jalan. Banyak madorotnya, diantaranya mengganggu orang yang lewat, mengganggu mungkin kendaraan. Kalau saat itu kendaraannya bukan berbentuk mobil kayak sekarang. Kalau sekarang ya mungkin mengganggu orang ketika ada mobil simpangan dan sebagainya. Itu ada banyak madorotnya. Rasulullah melarang para sahabatnya al-julus fit turuqat. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, malana min majlisina Buddha tatahaddatsu fiha, apakah kita sama sekali tidak boleh untuk duduk-duduk padahal kita butuh untuk kumpul-kumpul dan ngerembuk sesuatu, kata para sahabat. Maka Rasulullah menjawabnya, faida abaitum, kalau memang kalian ada alasan untuk tetap butuh dan perlu suatu saat duduk-duduk di jalan, ilal majlisa fa'atut tariqa haqqahu, silakan, tetapi perhatikan hak jalan. Tetapi kata Rasul, silakan duduk-duduk kalau memang penting sekali, tapi perhatikanlah haknya jalan. Qalu wa ma haqquhu, apa haknya jalan ya Rasulullah? Apakah haknya ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, pertama adalah ghaddul basar, pejamkan atau tundukkan penglihatan. Jangan sampai ketika kita duduk di jalan, ada orang lewat, orang terganggu dengan penglihatan kita. Apalagi kemudian sesudah melihat kita ngomentari, komentarnya jelas mengganggu, kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak nyaman dirasakan oleh orang yang lihat. Wakaful ada. Yang kedua, hak jalan adalah menahan diri, jangan sampai melakukan hal yang menyakitkan, mengganggu orang ya.
Yang ketiga waradus salam, dan menjawab ketika ada yang mengucapkan salam. Orang lewat ketika ia adalah sama muslim itu punya akhlak untuk mengucapkan salam, maka sebanyak apapun yang mengucapkan salam, sesering apapun yang mengucapkan salam ketika ia lewat, ketika kita duduk di salam, hak jalan itu adalah radus salam, menjawab salam orang yang lewat itu. Yang keempat wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Yang keempat adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada hal-hal yang perlu diaru-arui dan itu baik, ya lakukan. Kalau ada hal-hal yang perlu dicegah karena itu tidak baik, ya juga lakukan. Jangan a priori, jangan ada semacam pembiaran. Misalnya ada sesama anak mengganggu yang lain, maka itu mungkar, harus kita peduli, kita lakukan apa yang disebut dengan an-nahyu anil mungkar itu. Betapa Islam memberikan tuntunan pada kita untuk bagaimana memberikan, menyebarkan dan menebarkan kebaikan, keselamatan, rahmat dan barokah untuk sesamanya. Di antaranya adalah dalam bentuk radus salam ini. Ketika ini bisa kita lakukan, insya Allah diri kita, keluarga kita, komunitas kita akan menjadi diri, keluarga dan komunitas yang penuh keselamatan, penuh rahmat dan penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.